laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pendapatan penjualan sebesar 10907.600, retur dan tunjangan penjualan 17.500, diskon penjualan 14.500, total penjualan bersih 1,875.600. Harga pokok penjualan persediaan awal sebesar 89.000, pembelian 610.000, pengiriman barang 20.000, total barang persediaan untuk dijual 719.000, persediaan akhir sebesar 64.000, harga pokok penjualan 645.000. Laba kotor pokok penjualan sebesar 1,875.000 dikurangi 645.000, totalnya 2,520.600. Beban operasional beban penjualan sebesar 232.000, beban administrasi 899.000, total beban operasi 331.000. Laba operasional laba kotor sebesar 1,230, beban operasional 331.000, total 899.000 dan lain-lainnya. Beban pendapatan sewa sebesar 18.000, keuntungan penjualan tanah 30.000, beban pajak yang membebani 53.000, total pendapatan atau beban lain-lain 5.000. Laba bersih sebelum pajak, laba operasional laba 99.600, pendapatan atau beban lain-lainnya 5.000, total laba 94.600. Laba ditahan untuk tahun yang terakhir pada 31 Desember 2022. Saldo laba ditahan awal 150.000, laba bersih laba 94.600, dividen tunai 45.000, saldo laba ditahan akhir 99.600. Untuk jawaban P5.6 yang nomor 1, kas awal berjumlah $20.000 ditambah hasil penjualan investasi sejumlah $15.000 yang hasilnya $35.000. Lalu yang nomor 2, membeli sebidang tanah seharga $18 sehingga kasnya menjadi $17.000 karena membeli sebidang tanah mengurangi kas, yaitu $35.000 dikurangi $18.000 karena harga sebidang tanahnya $18.000 yang hasilnya $17.000. Lalu yang nomor 3, membayar obligasi sebesar $16.000 sehingga kasnya menjadi $1.000 karena $17.000 dari kas dikurangi $16.000 yang hasilnya $1.000. Dan yang nomor 4, menerbitkan saham seharga $20.000 sehingga mempengaruhi kas. Kasnya bertambah sebesar $20.000 ditambah $1.000, yaitu hasilnya $21.000. Lalu yang nomor 5, membayar dividen sejumlah $8.200 sehingga kasnya menjadi $12.800. $12.800 itu didapat dari $21.000 dikurangi $8.200 yang hasilnya $12.800. Untuk jawaban P56, instruksi yang A, kita disuruh untuk membuat laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3, yaitu laporan untuk operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk arus kas aktivitas operasi terdiri dari laba neto bertambah sebesar 32.000, beban penyusutan bertambah sebesar 11.000, keuntungan atas penjualan investasi berkurang 3.400, kenaikan piutang usaha berkurang 20.400. Untuk arus kas dari aktivitas operasi totalnya 19.200. Nah, arus kas investasi terdiri dari menjual investasi yang pertama sebesar 15.000, membeli tanah berkurang 15.000. Nah, jadi arus kas untuk aktivitas investasi berkurang 3.000. Nah, arus kas aktivitas pendanaan menerbitkan saham biasa sebesar 20.000, pembayaran aset jangka panjang berkurang 16.000, pembayaran aktivitas secara tunai berkurang 8.200. Jadi total untuk arus kas dari aktivitas pendanaan berkurang 4.200. Nah, jumlah dari kenaikan kas karena ini positif, jadi ini berupa kenaikan kasnya sebesar 12.000. Jadi satu kas awal yang awalnya 20.000 bertambah 12.000, jadi satu kas akhir sebesar 32.000. Laporan posisi keuangan terdiri atas aktiva dan pasiva. Untuk yang aktiva,
investment atau investasi yang awalnya sebesar 32.000, lalu terdapat penjualan investasi sebesar 15.000, jadi investasinya sisa 17.000. Nah, untuk plan aset yang awalnya sebesar 81.000, lalu terdapat penyusutan sebesar 11.000, jadi sisanya 70.000. Nah, untuk tanah ini 88.000, jadi yang sebelumnya 40.000 lalu membeli tanah secara tunai 18.000 dan juga obligasi sebesar 30.000, jadi total dari tanah yaitu 88.000. Lalu untuk account receivable sebesar 41.600 dan kasnya dari 800 kas 32.000, jadi total asetnya 248.600. Lalu untuk liabilitas yang long term payable atau piutang jangka panjang atau hasil jangka panjang dari yang awalnya itu 41.000 lalu dibayarkan 16.000, jadi sisanya 25.000. Dan accounts payable sebesar 30.000, accounts payable sebesar 30.000, jadi total liabilitasnya 85.000. Dan yang secara capital ordinary dari yang awalnya 100.000 lalu bertambah pembelian saham sebesar 20.000, jadi totalnya 120.000. Untuk yang retained earnings dari yang awalnya 23.200 lalu dikurangi dividen 8.200, jadi dan juga ditambah investasi dan depresiasi 11.000, jadi totalnya 53.600, jadi total ekuitasnya 163.600. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 248.600. Bagaimana laporan arus kas dapat membantu pengguna laporan keuangan? Laporan arus kas sangat penting bagi pengguna laporan keuangan karena memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan uang tunai. Informasi ini sangat penting untuk menilai beberapa aspek, yaitu yang pertama ada likuiditas, adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk merespon peluang dan tantangan yang tidak terduga. Dan yang terakhir ada kualitas laba, yaitu arus kas dari operasi sering dianggap sebagai ukuran kualitas laba yang lebih andal daripada laba bersih akrual. Perhitungan arus kas bebas, rumusnya adalah arus kas bebas sama dengan arus kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal. Dalam kasus Lansbury Inc., yang pertama ada arus kas dari operasi sama dengan laba bersih sebesar $32.000 ditambah dengan depresiasi sebesar $11.000 dikurangi dengan kenaikan piutang usaha sebesar $19.600 sama dengan $23.400. Yang kedua ada pengeluaran modal sebesar $18.000 dengan pembelian tanah. Yang ketiga ada arus kas bebas sama dengan $23.400 dikurangi $18.000 sama dengan $5.400. Hitungan rasio arus kas. Rasio cakupan arus kas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya dengan arus kas dari operasi. Rumusnya adalah rasio cakupan arus kas sama dengan arus kas dari operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Contohnya, $23.400.000 dibagi dengan $30.000 sama dengan 0,78. Yang kedua, rasio kecukupan arus kas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi pengeluaran modal dan dividen dengan arus kas dari operasi. Rumusnya adalah rasio kecukupan arus kas sama dengan arus kas dari operasi dibagi dengan pengeluaran modal ditambah dividen. Yang pertama ada arus kas dari operasi sebesar $23.400. Yang kedua, pengeluaran modal sebesar $18.000. Yang ketiga, ada dividen sebesar $8.200. Dan yang keempat, ada rasio kecukupan arus kas sebesar $23.400 dibagi dengan $18.000 ditambah dengan $8.200 sama dengan 0,89.
Interpretasi arus kas bebas Lansbury Inc. positif, yang menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan cukup uang tunai dari operasinya untuk menutupi pengeluaran modalnya. Rasio cakupan arus kas perusahaan adalah 0,78 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup arus kas dari operasi untuk menutupi 78% dari kewajiban lancarnya. Rasio kecukupan arus kas Lansbury Inc. adalah 0,89. Ini berarti perusahaan menggunakan 89% dari kas operasinya untuk modal dan dividen.